terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman, harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah, atau jalan untuk taqarrub mendekatkan diri kepadanya. Juga di dalam ayat lain, Tuhan telah berfirman sebagaimana yang tercatat di surat ke-84, ayat 6 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Dan tentu saja, mari kita lanjutkan kebiasaan baik kita di sini. Silakan tulis solawat terbaik Anda, yang sudah biasa Anda gunakan sehari-hari di kolom komentar, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat rahmat dan keberkahan. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita kaji dari ayat ini, mungkin kita bisa pahami, juga mengerti, karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia, bahwa kita harus tabah nafsi memeras keringat untuk berjumpa. Dalam hal ini mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita mau berjumpa dengannya? Apa tidak itu tergantung kita masing-masing. Sahabat tilawahku, maaf sekali lagi saya mau tanyakan, kan manusia semua nanti setelah mati pasti berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Ini bagaimana? Karena setiap pulang pasti berjumpa. Itu benar kalau dipikir dengan logika, tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadis yang qat'i, supaya bisa dipertanggungjawabkan, karena ini urusan akidah yang harus benar-benar nasional dalilin, sesuai dengan dalil-dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Tapi kami menemukan salah satu hadits Sahihul Bukhari. Di situ ada keterangan yang berbunyi. Hadits ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mendengar perkataan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhannya dengan tidak adanya keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Dari hadis tersebut kalau kita kaji dan tafakuri, pasti kita dapat mengambil kesimpulan, kalau kita semua nanti di akhirat bisa bertemu dengan Tuhan, itu jelas semuanya akan masuk surga. Jadi kalau semuanya akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Tuhan menyuruh berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semuanya manusia, bukan satu persatu lagi, tapi semuanya hanya ruh manusia. Tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu, itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunianya. Sebagaimana firman Allah dalam surat ke-17, ayat 72, Tuhan telah memberitahu, sebagaimana artinya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti, ia akan lebih buta pula, dan lebih tersesat dari jalan. Yang benar buta di sini barang tentu kepada Tuhan, dan umpama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin, karena di akhirat bukan tempatnya cari ilmu atau berilmu. Di kitab Usuluddin juga sudah diterangkan, yang artinya, barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang kita harus takuti, atau yang dikatakan haus.
Dan saya sekarang kayak mulai mengerti. Bolehkah bertanya lagi, bagaimana caranya untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan di dunia ini? Saya jawab memang ada caranya. Tapi yang penting harus ada keinginan dahulu. Dari hati yang tulus. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan tarekat-tarekat tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginannya masih lemah, barang tentu tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan tabu nafsu, memeras keringat, suglul kolbi, semangat dorongan hati, dan sidatul hisab, kuat perhitungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika keinginannya sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Sahabat tilawahku, ini merupakan episode kelima. Jika keinginannya kita sudah kuat, Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Sebagaimana firman Allah yang tercatat di dalam surat ke-18, ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia bekerja amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam mendengarkan kepada Tuhannya menurut ayat di atas. Untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti asal kita bisa berbuat amal soleh. Namun untuk berbuat amal soleh, ini harus ada petunjuk guru yang ahlinya. Bukan sembarangan, sebab tidak semua guru ngaji yang bisa mengerjakan hal ini. Bahkan tidak semua kiai ajengan Ustadz mengetahui tentang ini. Contohnya seperti di dalam keterangan kalimat salat saja. Kan shotnya salful kolbi, artinya elingan atau ingatan suci. Jadi di dalam salat harus mempunyai ingatan suci. Artinya harus sudah hilang dari sifat samar dan meraba kepada Tuhannya. Tapi buktinya boleh rasakan sendiri. Sudah biasa, begitukah kita? Apa belum padahal? Tuhan sudah berfirman di dalam hadits qudsi yang tercatat di kitab Al-Hikam, yang artinya, aku adalah Kanjeng Mapian yang terpendam dan tertutup. Aku ingin ditemukan dan dikenalnya. Kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Setelah mengenal hadits ini makin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan. Tapi pasti, asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat perhitungan. Tapi walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus suluk dahulu kepada ahlinya, atau kepada guru yang benar-benar ahlinya. Sekali lagi, untuk mencari guru urusan marifat kepada Tuhan. Tidak semua kiai ajengan dan ustadz bisa menunjukkan tentang hal ini. Tapi harus betul-betul mencari guru yang mengajarkan tentang hal marifat. Ini ada kekhususan, tidak sembarangan. Sebelumnya silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad. Masya Allah, betapa besar nikmat yang Allah berikan hanya dengan bersolawat. Sahabat tilawahku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali. Jadi kita harus hati-hati, supaya jangan salah pilih dalam memilih guru yang dikatakan tadi. Sebab ahli tarekat pun tidak semua bisa sampai marifat kepada Tuhannya atau mengenal Tuhannya. Juga tidak cukup hanya dengan membaca buku tentang marifat. Karena bacaan yang ada di dalam buku cuma isyarat dan itibar saja. Sebagaimana ada keterangan di dalam kitab Hikam yang berbunyi, apa saja yang keluar dari bibirmu, itu adalah cuma isyarat dan itibar. Jadi walaupun terus-menerus membaca buku tentang marifat, sampai 1000 kitab,
itu tidak akan sampai kepada marifat, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Sirur Asrul, yang berbunyi, manusia yang tidak sampai tingkat ilmu ini mengenal Allah, maka dia tidak dikatakan alim. Secara hakikat, walaupun dia telah menguasai 1000 kitab, karena dia tidak mencapai derajat rohaniah. Sirur Asrul, dari keterangan ini sudah memberi penjelasan pada kita semua, bahwa tentang marifatullah itu benar-benar ada kekhususan, juga ada ajaran tertentu. Ada yang bertanya lagi, untuk apa belajar ilmu marifat? Dan apa wasilahnya? Saya jawab tentu saja ada wasilahnya. Tadi di atas atau di video sebelum ini, jika kita semua lupa kepada Tuhan di dunia, apalagi nanti di akhirat, setelah kita mati, baru datang ke kubur. Menurut keterangan dan banyak yang menerangkan, 7 langkah pulang yang mengantarkan jenazah, maka datang malaikat mungkar nakir untuk meriksa kita. Atau mentakoni kita, apa yang pertama ditanyakan? Kan marobuka, yang artinya mana Tuhanmu? Di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu, itu tidak mungkin bisa jawab. Kalau tidak bisa jawab, di dalam keterangan sudah dipastikan mendapat siksa kubur. Itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Sahabat tilawahku, sekarang coba kita tafakuri. Yang datang itu malaikat. Sedangkan malaikat, itu semua juga sudah pada tahu bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau sejenis cahaya. Barang tentu bahasanya juga bahasa cahaya. Kalau kita tidak mengerti hal itu, tentu roh kita tidak akan bisa apa-apa. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Ini harus dengan ilmu atau mengetahuinya. Maka dengan ini, mari kita bersama-sama untuk suluk hal ini. Carilah guru suluk yang benar-benar ahlinya. Juga harus hati-hati. Jangan salah pilih. Kalau salah pilih, pasti kita celaka dunia dan akhirat. Oleh karena itu, dalam mendengarkan dan memahaminya, diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, daya serap yang kuat, dan wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas, dan lillahi ta'ala, dan kukuhnya iman, serta menjadi terapi kejiwaan orang yang memerlukan taqarrub kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena jika kita dikatakan gegabah di dalam memahaminya, itu tidak akan berhasil. Untuk memberi kegampangan, di dalam channel T Semesta ini akan diterangkan tentang kejadian asal kita supaya kita sedikitnya bisa memahaminya. Tapi ini cuma untuk memberi kemudahan daya pikir saja, bukan. Setelah mendengarkan video ini kita bisa marifati. Dalam video ini cuma isyarat dan itibar untuk memberi keleluasan daya pikir kita, supaya kita mempunyai daya pikir amrun jauki, perasaan yang mendalam. Maksudnya setelah mempunyai perasaan yang mendalam, kita bisa meningkatkan ibadah yang benar-benar koti dan nasyunan dalilin, cocok dengan dalil dan contohnya. Maka dari itu, kita harus memahami dulu tentang awal penciptaan. Tentang awal penciptaan makhluk, kami referensikan dari kitab Sirur Asrul. Karena di sana itu udah enak banget. Mari kita telusuri bagaimana dan dari mana kita asal sekarang. Di dalam kitab Sirur Asrul, di situ banyak sekali menerangkan tentang asal, muasal kejadian manusia. Jadi kita bisa mengambil hikmahnya dari kitab tersebut. Karena kitab tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sesuai dengan kenyataannya, dan bisa dirasakan sendiri kalau kita sudah memahaminya. Di dalam kitab Sirur Asror diterangkan secara jelas. Saya akan langsung menjabarkan dalam bentuk terjemah, yang artinya sebagai berikut. Ketahuilah, semoga engkau diberi taufik kepada segala yang dicintai dan diridhoi Tuhan. Makhluk yang pertama yang menciptakan Tuhan adalah Ruh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah diciptakan dari cahaya jamal Allah.
Sebagaimana firman Allah dalam hadis Qudsi, "Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan adalah cahayaku, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu kalam, dan yang pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu akal ruh cahaya." Kalam dan akal pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad, sahabat tilawahku. Kemudian ada lagi yang enak sekali untuk dipahami. Silakan simak saja, yang artinya sebagai berikut. Hakikat Muhammad disebut nur, karena bersih dari segala kegelapan yang menghalanginya. Sebagaimana firman Allah, "Telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah." Hakikat Muhammad disebut juga akal, karena ia yang menemukan segala sesuatu. Hakikat Muhammad disebut kalam, karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam. Lahud ruh Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang "Aku dari Allah dan makhluk lain dari aku." Inilah sabdanya, dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh. Di alam laut dalam bentuk yang baik, terbaik yang hakiki. Itulah nama seluruh manusia di alam laut. Alam laut adalah negeri asal. Setelah 4.000 tahun sejak penciptaan ruh Muhammad, maka Allah menciptakan Arasy dari nur Muhammad. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari nur Muhammad. Dilanjutkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sebagai berikut. Selanjutnya ruh diturunkan ke alam yang terendah, dimasukkan pada makhluk yang terendah, yaitu jasad, sebagaimana firman Allah, "Kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah." Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam laut, maka diturunkan ke alam Jabarut, dan dibalut dengan cahaya Jabarut, bagai pakaian antara kedua haram. Lapis kedua ini disebut ruh sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut, dan dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruh rohani. Kemudian diturunkan lagi ke alam mulki, dan disebut dengan cahaya mulki. Lapis keempat ini disebut ruh jasmani. Sahabat tilawahku, kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlanjut dengan sabdanya sebagai berikut. Selanjutnya Allah menciptakan badan atau jasad, dan mulki atau bumi. Sebagaimana firman Tuhan, "Dari bumi aku ciptakan kamu, kepada bumi aku mengembalikanmu, dan dari bumi pula lah aku mengeluarkanmu." Setelah terwujud jasad, maka Allah memerintahkan ruh agar masuk ke dalam jasad, dan ruh masuk ke dalam jasad. Sebagaimana firman Allah, "Ku ciptakan ruh dariku ke dalam jasad." Hadirin sahabat tilawah yang dirahmati Allah, kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditutup dengan sabdanya sebagai berikut. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang berada jasad, ruh lupa akan perjanjian awal di alam-alam laut, yaitu hari perjanjian alastu bi rabbikum. "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Ruh menjawab, "Benar, engkau adalah Tuhanku." Karena ruh lupa pada perjanjian awal, maka ruh tidak dapat kembali ke alam laut sebagai tempat awal. Dengan kasihnya Tuhan, maka menolong mereka dengan menurunkan kitab-kitab samawi sebagai peringatan tentang negeri asal bagi mereka. Sesuai dengan firman Tuhan, berikanlah peringatan pada mereka tentang hari-hari Tuhan. Ialah hari pertemuan antara Tuhan dengan seluruh arwah di alam laut. Lain halnya dengan para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat, badannya di bumi, sedangkan ruhnya intinya berada di negeri asal. Karena adanya peringatan ini, sangat sedikit orang yang sadar dan kembali.
serta berkeinginan dan sampai ke alam asal. Karena sedikitnya manusia yang mampu kembali ke alam asal, maka Allah melimpahkan kenabian kepada Ruh Agung Muhammad Rasulullah, penutup petunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang. Ia diutus para rasul untuk mengingatkan mereka yang lupa dan membuka hatinya. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan jamal Allah yang azali sesuai dengan firman Allah mengatakan, "Ini adalah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku," Nabi bersabda, "para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikuti yang manapun kamu akan mendapat petunjuk." Di dalam ayat ini, seolah-olah memberi khobar kepada kita semua, bahwa Rasulullah dalam makna ayat yang baru dikobarkan, itu semuanya menjurus kepada bahwa manusia seharusnya kita harus bisa kembali ke alam asal. Maksudnya supaya harus berusaha sekuat mungkin. Tapi jangan lepas dari ajaran Rasulullah yang diajarkan kepada kekasihnya. Ialah Ahlus Sufi yang mendapat pelajaran langsung dari Rasulullah. Sahabat tilawahku, di episode ke-6 ini, kami akan mengingatkan kalau kita sekarang rupanya sudah agak jarang sekali untuk memperhatikan hal yang barusan saya katakan. Karena yang diinginkan hanya dengan bayangan surga saja. Padahal inilah yang lebih penting untuk seluruh manusia. Karena kalau kita nanti setelah mati, roh kita tidak bisa pulang ke alam asalnya, itu pasti akan tersesat. Yang tersesat itulah yang dinamakan masuk neraka. Maka dengan ini kita mari sama-sama mentafakuri ayat tersebut, supaya kita semua bisa mawas diri. Apakah kita sudah mentafakuri hal tersebut? Apa belum jika memang belum terpikir tentang hal tersebut? Sekarang mari kita sama-sama berusaha di waktu kita masih hidup ini. Karena sekarang masih ada waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Sebab kalau di nanti-nanti, kita tidak mengetahui kapan kita dicabut ruh kita, nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua manusia di bumi ini tidak mengetahui kapan kita mati. Maka dengan inilah, kita alhamdulillah setelah menganalisa hadis-hadis Rasulullah jadi bisa mengetahuinya. Setelah mengetahui hadis-hadis yang tadi di awal video, hati kita merasa terpanggil. Yang mungkin hal ini belum memikirkannya, karena terlena dengan bahasan-bahasan tentang surga dan neraka, jadi kita semua sesekali lupa tentang hal itu. Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al-Quran disebut basiroh, yang artinya adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati para aulia. Basirohnya lain halnya sama dengan ilmu laduni batin, ilmu yang langsung dari Allah, sesuai dengan firman-Nya. Kepada Dia kuberikan ilmu yang langsung dariku. Untuk menghasilkan basiroh, manusia mengambilnya dari ahli basiroh dengan mengambil pembicaraan dari seorang wali mursyid yang dapat menunjukkan dari alam laut. Di sini mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau saya mau ditunjukkan kepada basiroh yang dimaksud, sedangkan wali mursyid yang dimaksud sekarang sudah tiada? Itu memang benar, sekarang wali mursyidnya sudah tiada. Tapi kita jangan putus asa, karena ada keterangan yang menunjukkan kepada kita semua. Sebagaimana kita maklumi, al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Tapi kita juga harus hati-hati, karena tidak semua ulama yang bisa menunjukkan hal itu. Namun yang jelas pasti, ada seseorang yang masih bisa menunjukkan hal itu. Kita harus berusaha sekeras mungkin, atau yang dikata wajihadu fisabilillah, untuk menemukan guru antuk pituduh tersebut. Al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Jika kita memperhatikan keterangan ini, jelas jangan merasa putus asa, atau kita membuat alasan untuk kalah.
hingga kita tidak berusaha untuk mencari jalan supaya kita bisa pulang ke alam asal. Sedangkan Tuhan sudah memerintahkan supaya kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35, yang artinya sebagai berikut, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya, supaya kamu mendapat keberuntungan." Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Tuhan sudah memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini supaya berusaha sekeras mungkin. Tapi di dalam berusahanya harus hati-hati. Di dalam ayat ini disuruh supaya berusahanya itu di jalan Tuhan. Jadi kalau ayat ini dikaji lagi, ini mengandung dua unsur. Yang pertama, kita harus berusaha di jalan Tuhan. Ini barang tentu harus mencari guru yang menunjukkannya. Artinya harus mencari guru yang benar-benar ahli. Karena tidak semua ustadz yang bisa menunjukkan kepada hal tersebut. Ada kekhususan, ialah orang-orang yang sudah betul-betul arif, bilah yang sebenarnya. Karena kalau membaca kitab atau membaca buku saja, ini tidak mungkin bisa berhasil. Karena bacaan cuma sebagai isyarat dan itibar saja. Hanya untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan yang luas. Jadi kalau untuk menelusuri tentang asal kita, ini harus hati-hati. Tidak cukup hanya baca kitab atau baca buku saja. Harus ada petunjuk yang pasti. Sahabat tilawahku, ini adalah episode terakhir, episode ke-7, untuk memperluas daya pikir dan memberi wawasan yang luas untuk menelusuri tentang asal kita. Ini harus hati-hati, tidak cukup hanya baca kitab atau baca buku saja, tapi harus ada petunjuknya yang pasti. Mari kita tafakuri dan rasakan kita bersama. Sebagaimana dalil telah tertulis dalam kitab Sirur, Asror yang berbunyi, "Aku dari Allah dan makhluk lain dari kami." Yang dimaksud makhluk lain di sini, mari kita perhatikan penjelasannya, sebagaimana sabda Rasul yang artinya, "Dan dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh di alam laut." Dan ada lagi dalil yang menjelaskan tentang asal-usul seluruh makhluk, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Aqidatun Najin, yang artinya sebagai berikut. Yang pertama diciptakan Tuhan ialah akal-akal. Itu bangsa lelembut, rubania rohania. Dan itulah hakikatul insan. Hakikatul insan itulah yang bisa membuktikan dan mengerti, yang bisa marifat kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi sebab diperintahnya dan dipinta pertanggungjawabnya dari orang tersebut. Sahabat tilawahku, dari keterangan ini, mari kita simak sejenak, supaya kita betul-betul mengerti asas tujuannya. Kalau kita sudah mengerti dan meneliti tujuannya, pasti kita tidak akan mengeluarkan fitnah di kalangan masyarakat, atau sekurang-kurangnya kita bisa memahami tentang hak yang kita harus diketahui atau kita tuju. Selanjutnya, silakan bersolawat terlebih dahulu, agar terus terhubung dengan Nur Muhammad dan hakikat Muhammad, sahabatku di dalam keterangan atau dalil barusan. Memberitahu kepada kita semua bahwa manusia awalnya diciptakan oleh Tuhan ialah di dalam laut. Juga yang diciptakan baru hak Muhammad, atau yang dikatakan asal ning asal. Ada juga yang mengatakan Nurullah atau Johar awal. Itu baru di alam asal. Ning asal itu juga masih banyak sekali nama-nama tersebut. Itu semuanya gulungan zat dan sifat. Makanya ada keterangan di dalam Al-Hikam yang artinya sebagai berikut. Kita harus bisa memisahkan atau harus bisa menyaksikan yang satu terhadap yang banyak dan menyaksikan yang banyak terhadap yang satu. Lihat di dalam Al-Quran surat ke-41 ayat 53. Kemudian bersambungnya Tazali. Sifat ini semuanya goropi tamsil.
tidak bisa diperinci, dan ini adalah maqam mujmal. Gulungan zat dan sifat tidak bisa berpisah. Bersatu tidak menjadi satu, berpisah tidak menjadi dua, tapi harus bisa membedakan. Sahabatku, awas. Ini baru keterangan. Ini baru dalil saja, atau itibar. Berhati-hatilah, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena harus melalui guru suluk dahulu. Ini cuma untuk membangkitkan wawasan kita saja, supaya jangan merasa cukup dengan pengertian yang ada kalau kita telusuri lagi. Toh masih jauh yang kita harus ditempuh, karena kita harus kembali ke alam asal, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan lagi. Nah, sahabatku, di sini tentunya kita harus berpikir terlebih dahulu, karena tidak semua sesudah mati bisa pulang ke alam asal.